Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Orang Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekelah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Awalnya hanya video yang lewat di FYP, tetapi kini pengaruhnya mulai masuk ke kehidupan sehari-hari anak muda Malaysia. Konten kreator Indonesia yang terus muncul di TikTok dan YouTube Shorts membuat kata sehari-hari bahasa Indonesia mulai ikut digunakan. Fenomena ini bahkan membuat orang tua, guru, dan warganet bertanya-tanya, apakah algoritma media sosial perlahan membuat gaya bicara generasi muda Malaysia semakin dipengaruhi bahasa Indonesia? Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profil ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Yang kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel, ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan mewarna, baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Sumpah dia ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada... Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja, anjay. Bantai mereka. Banyak lagi. Macam mana juga, satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin Ipin ndak lama ni aku cari dia ni, aku colik dia ni. Tapi ndak apa, itu bagus. Kita belajar bahasa dorang belajar bahasa kita. Sama Syak. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Seorang guru sekolah dasar SD di Malaysia viral karena menegur muridnya yang menggunakan kata bahasa Indonesia dalam lembar jawaban. Video yang diunggah akun TikTok @cikgugja berdurasi 35 detik itu menampilkan guru bernama Azizah. Tampak jelas meluapkan kekesalannya. Ia menunjukkan lembar jawaban seorang murid yang memuat kata-kata seperti merencanakan, berencana, rumah sakit, dan teman. Azizah menegaskan, kosakata tersebut dianggap tidak sesuai dalam konteks penggunaan bahasa Melayu Malaysia standar di lingkungan pendidikan. Ia kemudian memberikan mengkoreksi selembar hasil karya muridnya. Lebih jauh, Guru Azizah menyoroti akar masalah yang ia duga kuat karena pengaruh besar konten media sosial dari Indonesia. Ia secara tegas meminta murid-muridnya untuk tidak terbawa arus dan melupakan bahasa Malaysia. Teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekelah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Keresahan terhadap dominasi konten Indonesia membuat sebagian masyarakat Malaysia mulai mencari cara untuk mengurangi paparan tersebut, termasuk mengatur ulang lokasi dan algoritma di TikTok maupun YouTube. Guru juga mengingatkan murid agar mampu membedakan istilah bahasa Melayu dan Indonesia. Sementara orang tua ikut menyoroti perubahan gaya bicara anak mereka.
Fenomena ini semakin kuat karena banyaknya kreator Indonesia serta algoritma yang melihat kemiripan bahasa kedua negara. Kenapa lagu musisi Indonesia banyak diminati orang Malaysia? 5 dari 10 lagu teratas Spotify Daily Chart Malaysia berasal dari musisi Indonesia. Padahal, 30 tahun lalu, justru Malaysia yang mendominasi industri musik di Nusantara. Jadi, kapan semuanya berubah? Di era 80-90-an, musisi Malaysia seperti Exist, Pai Siti Nurhaliza banyak diminati orang Indonesia. Tapi, ini nggak bertahan lama. Dari 2004 sampai 2012, musisi lokal laris dalam negeri sampai menguasai radio Malaysia. Dominasi ini sempat menuai kritik, salah satunya di ajang penghargaan musik Malaysia yang mengikutsertakan artis Indonesia. Ada 3 faktor yang menyebabkan ini. Bahasa Indonesia dan Melayu cenderung mirip. Jumlah penduduk Indonesia ada 8 kali lipat lebih banyak dari penduduk Malaysia. Selisih itu bikin regenerasi musisi Indonesia jalan lebih cepat. Dengan adanya TikTok, lagu viral di Indonesia nyebrang ke FYP Malaysia. Dari situ, naik ke chart Spotify dan Apple Music. Nah, kalau kalian, ada nggak musik Malaysia yang sering kalian dengerin? Tahun lepas, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selit dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa Melayu kita, cakap bahasa Malaysia. Tulis dalam karangan jadi salah. Efek dia apa? Apa kesan dia? Markah kamu. Jadi jangan, kalau kamu rasa kamu mudah terpengaruh, tak payah tengoklah translate dalam bahasa Indonesia. Tukar kepada bahasa Inggeris okey pula. Sebab kita ada subjek bahasa Inggeris. Boleh kamu perbaiki bahasa kamu, bahasa Inggeris kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini guna bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan. Guna bahasa Indonesia. Guru di Malaysia dibuat pusing karena para murid fasih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah Kalau bahasa Melayu semakin jarang digunakan generasi muda, apakah bahasa Indonesia justru menjadi pengaruh baru lewat media sosial? Menurut kalian, apakah fenomena ini wajar atau mengkhawatirkan? Tulis pendapatmu.